lagi berjumpa dengan kakak-kakak online guru KKN yang sangat-sangat kece ya Kak? Iya, cantik juga Kak. Iya, dan ganteng juga Kak. Iya. Nah, buat adik-adik masih ingat nama-nama kakak-kakak dan abang ini? Oke kakak, kita kenalkan ya Kak. Iya. Kalau adik kita ada yang lupa karena udah lamanya nggak jumpa lagi sama kita kan Kak? Ya, pertama nama kakak Kak Salsa Ginting. Nama kakak Kak Nina Ginting dan abang pemusik kita Bang Bayu Ginting. Iya, memberikan senyuman yang manis ya. Iya Kak. Oke, nah kita akan memulai ibadah kita, tapi selalu ada persyaratan Kak untuk memulai ibadah kita ya. Iya, persiapan ya Kak. Persyaratan, apalagi memuji nama Tuhan, selalu mempunyai hati yang siap untuk memuji nama Tuhan. Iya. Nah, Nah, Kak, yang perlu dipersiapkan tentunya Alkitab. Alkitab. Yang kedua, buku tulis dan pulpennya karena selalu ada aktivitas. Dan yang ketiga, persembahannya. Dan yang keempat, Yang paling penting Kak, hatinya Kak. Iya. Karena selalu memuji nama Tuhan. Oke Kak. nah sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik semuanya boleh kita berdoa. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini karena Tuhan masih memberkati kami dari bangun pagi hingga kami ingin beribadah KKR kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berkati hati dan pikiran kami supaya tertuju kepada firman-Mu saja. Ajari kami Tuhan agar kami mengerti apa yang sudah firman-Mu. Ini adalah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Musik Bang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Terusnya Kak. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang terakhir apa Kak? Pinggulnya. Ayo semua tunjukkan pinggulnya. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Udah beberapa aja tadi katanya Kak. Tadi kita udah olahraga buat Tuhan Kak. Iya. Ada apa aja tadi Kak? Tangan, kaki, perut, dan pinggul. tadi pasti ada semangat kali. kan, Semangat Kak? lah Kak. Pastinya dong namanya memuji nama. Tuhan. Nah, kita memasuki lagu kedua. Menurut kakak Tuhan itu baik nggak Kak? Baik lah Kak. Oh, pastinya baik dong. Pasti adik-adik di rumah juga menganggap Tuhan itu sangat Baik. Kita bernyanyi buat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Musik Bang. Adik-adik semua boleh bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Tuhan, ambil sikapnya yang rapi di hadapan Tuhan, ambil Alkitabnya, kita mau memuji nama Tuhan, mau cinta Yesus selamanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi semua harus siapkan hati dan Alkitabnya sekarang juga. Tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertolong dari surga, Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran dan bijaksana untuk mengerti arti firman yang kami akan dengar Tuhan, untuk kami dapat pakaikan dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nas kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Adik-adik baca dari rumah dan kakak akan baca dari sini. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Saat Yesus ditangkap, Yesus dibawa dan dihadapkan pada mahkamah agama. Dan saat itu imam besarnya adalah Kayafas. Itu telah
berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Mereka semua memberikan kesaksian palsu, saksi dusta tentang Tuhan Yesus. Mereka terus mencari kesalahan, terus mencari hal-hal yang tidak baik dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mendapatkannya karena Yesus memang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sampai akhirnya Kayafas, imam besar, berkata dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, lihat Alkitabnya di ayat 63. Kita baca, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Dan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya." Nah, perkataan atau pertanyaan dari imam besar Kayafas yang bertanya apakah Tuhan Yesus itu adalah Mesias, dan Tuhan menjawab, "Engkau sudah mengatakannya." Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan pernyataan itu atau jawaban dari Tuhan Yesus membuat mereka mendapat jawaban untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi bagaimana sikap Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus hanya diam. Dia diam bukan karena dia tidak punya kuasa dan tidak punya kekuatan, adik-adik. Dia tetap diam, dia tetap tenang karena dia mengasihi kita. Dia tahu bahwa ini semua adalah proses di mana dia akan menebus dosa manusia. Adik-adik, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa kita dalam keadaan apapun, dalam ketakutan, dalam kesedihan, apapun keadaannya, kita harus tetap berkata benar. Tidak boleh berbohong, adik-adik. Tuhan pasti akan selalu beserta dengan kita. Nah, siapa di sini yang suka berbohong? Karena takut dimarahi atau takut tidak punya teman kalau berkata jujur. Jadi firman Tuhan atau Tuhan sendiri hari ini mau kita untuk tetap berkata benar. Jangan pernah takut. Misalnya nih di sekolah ada temannya yang berbuat curang, karena takut tidak akan ditemani, kita lebih memilih berbohong agar tidak dimusuhi atau nantinya kita akan tidak punya teman. Tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus sendiri aja di dalam keadaan seperti ini dia tetap berpegang teguh bahwa dia harus tetap berkata benar dalam keadaan seperti apapun. Itu juga jangan pernah memberikan saksi dusta untuk orang lain, karena itu sama saja kita membuat orang lain menderita, adik-adik. Sama seperti imam besar dan tua-tua dan ahli Taurat di dalam Alkitab ini, mereka berusaha untuk menghukum mati Tuhan Yesus dan berkata bohong. Mereka memberikan kesaksian yang palsu. Untuk itu mereka ingin Tuhan Yesus disakiti, bahkan dihukum mati. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus jangan seperti itu ya. Jadi pelajaran firman hari ini mau kita belajar untuk satu, jangan pernah berkata atau bersaksi dusta terhadap saudara kita, teman kita, orang tua kita untuk membela diri kita. Nah, yang kedua, adik-adik kakak, jangan pernah takut untuk berkata benar. Karena saat kita berkata benar, Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dan membela kita. Kita tidak perlu takut kalau kita berkata benar. Nah, orang yang takut adalah orang yang suka berbohong. Nah, makanya banyak sekali mereka yang kalau dia berbohong, saat ketahuan berbohong kan ketakutan kan? Jadi adik-adik kakak, anak-anak Tuhan Yesus, jangan takut untuk berkata benar. Takutlah kalau kita berbohong, takutlah kalau kita berbuat salah, dan takutlah kalau kita melukai atau mengecewakan hati Tuhan Yesus. Nah, semoga firman hari ini menjadi berkat untuk kita, dan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib tidak pernah sia-sia ya. Inilah firman kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang hari ini sudah kami dengar ya Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami untuk berkata benar, untuk tidak berbohong, dan tidak
bersaksi dusta terhadap sesama kami Tuhan. Ajari kami selalu untuk tidak takut untuk melakukan hal yang benar ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami yang selalu beserta dengan kami anak-anak Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira temanya apa ya Kak? Tema kita minggu ini Kak adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Tadi di dalam firman Tuhan kita diajarkan supaya tidak berbohong, karena berbohong itu dosa. Oke. Nah, ini kan kita mau membawa persembahan Kak. Pastinya selalu mempunyai syarat. Kak. Oke, adik-adik pasti sudah hafal ini. Sudah hafal, Tapi Kak. kita nggak salah kalau kita ingatkan kembali. Adik-adik, syarat yang selalu untuk mengumpulkan persembahan itu adalah R, S, dan J. R apa Kak? Rajin, S, kapan, dan J, jujur. Oke, kita bernyanyi buat Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Musik Bang. Ya adik-adik, kita mau doa syafaat, siapkan hatinya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertatuan karena surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan panjang umur, Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kami, Engkau yang memberikan rezeki kepada orang tua kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati ini agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk anak-anak KKR Gedung Johor Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada Bapa, Engkau yang tutup bungkus dengan kasih Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, dan jauhkan mereka Tuhan dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan KKR yang ada di Gedung Johor Bapa, Engkau yang memberkati pendeta, Engkau memberkati guru-guru KKR, Engkau juga yang memberkati semua pelayan KKR yang ada di Gedung Johor ini Tuhan. Kami memberikan kesehatan, panjang umur, hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang tulus untuk melayani Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Engkau juga yang memberkati kami Tuhan agar tetap sehat dan jauhkan kami dari virus-virus yang tidak baik ya Tuhan. Terlebih sembuhkan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit saat ini ya Tuhan. Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.